guys, jumpa lagi dengan saya Farah. Kali ini saya akan membahas tentang cara menunjukkan cinta dalam hubungan jarak jauh. Tidak selalu mudah sih memang berada di dalam hubungan jarak jauh. Pastinya ini adalah sesuatu hal yang memiliki tantangannya sendiri. Atau bahkan kita itu harus dituntut setia banget, memiliki kepercayaan yang tinggi ketika kita itu menjalani hubungan jarak jauh. Di sini nggak banyak juga seseorang itu yang putus di tengah jalan karena dia itu menjalani hubungan seperti ini. Dia itu menjalani hubungan yang jarak jauh, tidak sering bertemu, tidak mempunyai komunikasi yang baik. Maka dari sinilah hubungan dia itu bisa berakhir dengan begitu saja. Padahal dia ini sudah menjalani hubungan ini selama bertahun-tahun. Namun di zaman sekarang ini, di era modern ini, kita itu bisa sedikit meringankan rasa rindu kita karena kita itu masih bisa menghubungi dia lewat media sosial, entah itu lewat chatting atau lain sebagainya. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang dapat bisa mengurangi rasa rindu kita terhadap dia. Meskipun di sini kalian itu terhalang oleh jarak dan waktu, tetapi masih ada berbagai cara untuk kita itu bisa memberikan perhatian. Meskipun kita itu terhalang oleh jarak dan waktu, tetapi kita itu masih bisa untuk mengungkapkan atau menunjukkan rasa cinta kita terhadap pasangan ketika kita itu menjalani sebuah hubungan LDR. Yang pertama adalah lakukan komunikasi. Komunikasi itu adalah kunci paling penting ketika kalian itu ingin berhasil dalam sebuah hubungan jarak jauh. Kalian itu perlu banget untuk melakukan hal-hal tersebut, entah itu dengan chatting sekali 2 kali. Di sini memang sih kalian itu tidak dituntut untuk chatting 24 jam non-stop. Tetapi saling memberi kabar itu adalah sesuatu hal yang sangat penting ketika kalian itu bisa sama-sama saling menghubungi, saling memberi kabar, komunikasi lancar. Di sini pastinya akan mengurangi perdebatan kalian, pertengkaran kalian, bahkan kecurigaan kalian terhadap pasangan. Karena pada dasarnya kamu sudah sama-sama memberi kabar, sama-sama tahu bagaimana kabar kalian berdua. Dalam kebanyakan kasus, kurangnya komunikasi antara satu sama lain ketika kalian itu sedang menjalin hubungan LDR itu akan berpicu kepada putusnya cinta. Itulah sebabnya ketika kalian itu memiliki hubungan yang teratur terhadap pasangan itu merupakan sesuatu hal yang penting. Selain itu, hindari pula kontak yang berlebihan. Meskipun kontak secara teratur itu sangat banget buat diperlukan di dalam sebuah hubungan LDR, tetapi jangan lupa kamu itu juga harus memberikan ruang untuk me time, untuk kita itu bisa melakukan aktivitas kita secara sendiri-sendiri. Intinya di sini, ketika kamu itu ingin hubungan LDR kamu itu berjalan lancar adalah dengan kamu itu sering komunikasi. Kamu itu memiliki komunikasi yang lancar tanpa mengurangi aktivitas dia. Jadinya kamu itu harus tetap komunikasi tanpa kamu itu harus menuntut untuk selalu dibalas. Karena pada dasarnya kamu itu hanya memberikan kabar dan dia itu juga menjawab kabar dari kamu tersebut. Itu adalah kunci yang paling penting. Itu adalah kunci utama untuk kalian itu menjalani sebuah LDR. Kalian itu juga di sana harus mengerti bagaimana keadaan dia, situasi dia itu memiliki pekerjaan apa, sehingga dia itu juga tidak selalu memiliki waktu yang lebih, memiliki waktu yang luang untuk dia itu leha-leha, atau bahkan dia itu tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Pastinya dia itu di sana juga memiliki sesuatu hal yang sangat sibuk, sesuatu hal yang harus dia kerjakan dengan tepat waktu. Nah, maka dari itu cukup memberi kabar itu adalah sesuatu hal yang sangat etis banget buat dilakukan. Yang kedua adalah saling bercerita. Walaupun kalian itu sedang menjalani hubungan LDR, hubungan jarak jauh, atau kalian itu tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi jangan pernah kamu itu lupa untuk selalu bercerita kepada pasangan kamu. Karena pada dasarnya ketika kamu itu terus-terusan berbagi cerita, kamu itu tetap menjaga komunikasi dengan pasangan kamu, di sini juga akan memicu kamu itu semakin baik lagi di dalam hubungan. Kamu itu akan jarang bertengkar atau bahkan kalian itu bisa saling menghargai antara satu sama lain. Tidak ada salahnya ketika kamu itu pada dasarnya memang sama-sama sibuknya, sama-sama tidak memiliki waktu yang sangat banyak. Di akhir pekan kalian itu bertemu, atau bahkan di akhir pekan kalian itu sama-sama saling cerita tentang pengalaman kalian, hari-hari kalian yang sudah kalian lewati. Entah itu ada apa, perjalanan apa, ada masalah apa, atau ada kebahagiaan apapun lah itu. Kamu bisa mencoba untuk menceritakan semuanya di akhir pekan. Ketika memang waktu kamu itu hanya sesempit itu, hanya cukup di akhir pekan saja, itu waktu yang sangat free, kamu bisa mencoba untuk menghabiskan waktu kamu itu untuk sebaik mungkin, untuk kamu itu mulai pendekatan lagi terhadap si pasangan kamu tersebut. Pastinya ketika kamu itu sedang menjalani hubungan LDR, waktu kamu sama dia itu sangat terbatas banget. Nah, maka dari itu kamu hanya perlu untuk meluangkan waktu kamu untuk menghabiskan waktu kamu itu secara bermanfaat. Dengan kamu itu selalu bercerita kepada pasangan kamu, itu juga menunjukkan bahwa kamu itu selalu ingat sama dia. Kamu itu selalu memikirkan dia, bahkan di pikiran kamu itu hanya terbesit dia. Di sini juga akan menimbulkan sebuah kepercayaan kepada dia bahwa kamu itu tidak akan macam-macam di belakang dia. Yang ketiga adalah dengan mengirimkan sebuah kejutan.
Di sini ketika kamu menjalani sebuah LDR, gak apa-apa banget kok buat kamu itu tetap memberikan sebuah kejutan. Bahkan di zaman sekarang ini, di zaman yang serba modern ini, untuk kamu itu memberikan sebuah kejutan itu bukanlah perkara yang sangat sulit, bukan perkara yang sangat tidak bisa dilakukan. Karena ketika kamu itu mengirim sebuah kejutan, kamu itu bisa dengan mudahnya untuk mengirim langsung ke rumahnya atau lain sebagainya. Di sini kamu bisa memberikan hal-hal sederhana seperti bunga, boneka, atau bahkan sesuatu hal yang sangat dia inginkan atau sangat dia butuhkan. Ketika kamu itu memberikan kejutan kepada pasangan kamu, di sini kamu juga akan membentuk rasa cinta kamu itu dipupuk. Dan ketika kamu itu tetap memberi kejutan walaupun kalian itu berhubungan jarak jauh, ini bisa membuat pasangan kamu berpikir bahwa kamu itu tidak pernah melupakan dia. Cinta kamu ke dia itu tetap sama walaupun kalian itu sedang berada di hubungan yang jarak jauh, hubungan yang tidak pernah bertemu. Nah, ini juga akan menghindarkan dia untuk berpikir bahwa kamu itu sedang selingkuh terhadap orang lain. Dengan memberikan kejutan, itu juga akan membuat pasangan kamu itu selalu ingat tentang dirimu. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada mengingat atau mengenang kenangan-kenangan yang indah bersama kamu. Kunjungan ini mungkin saja akan membuat dia itu sangat terharu dan dia itu sangat senang banget karena dia itu tidak mengetahui bahwa kamu itu akan memberikan suatu effort yang lebih seperti itu. Kamu bilang kalau kamu itu sibuk, kamu itu bilang kalau kamu itu tidak ada waktu. Terus tiba-tiba waktu dia itu sedih-sedihnya, kamu itu datang menemui dia, pastinya dia itu akan sangat terharu banget. Yang kelima adalah tunjukkanlah bahwa diri kamu itu adalah seseorang yang sabar. Nah, ketika kamu itu tidak dibalas pesannya, dia itu tidak mengangkat telepon kamu, atau bahkan dia itu tidak menghubungi kamu sama sekali. Entah itu karena dengan alasan dia itu repot akan pekerjaannya, atau bahkan dia itu sedang memiliki pekerjaan yang memang darurat banget harus dia kerjakan. Sampai-sampai dia itu lupa tidak mengabari kamu, tidak menghubungi kamu, bahkan dia tidak memegang teleponnya sama sekali. Di sini kamu itu gak perlu kok buat marah-marah, atau bahkan kamu itu selalu menuntut dikabari, selalu menuntut dibalas. Di sini hanya perlu kamu itu menunggu dan kamu itu harus sabar menunggunya supaya dia itu mengerti bahwa kamu itu adalah termasuk pasangan yang sabar dan bisa mengerti keadaan dia. Biasanya ketika dalam hubungan jarak jauh, hal yang paling penting itu adalah kepercayaan. Maka dari itu ketika kamu bisa memberikan kepercayaan kepada pasangan kamu, maka pasti pasangan kamu itu juga akan memberikan kepercayaan kepada kamu. Pastinya dia itu akan memberikan timbal balik yang setara, timbal balik yang sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Ketika kamu bisa percaya penuh dengan pasangan kamu, berarti kamu itu tidak meragukan pasangan kamu. Kamu tidak berpikir negatif atau bahkan kamu itu menuduh dia yang tidak-tidak. Biasanya nih, orang yang pesannya dibalas lama atau bahkan dia itu tidak membalas pesan sama sekali, dia itu berpikir bahwa pasangannya itu sedang bersama wanita lain, bersama seseorang yang lain. Dia itu memiliki pikiran-pikiran yang negatif seperti itu, sehingga dia itu sampai-sampai menuduh pasangannya tanpa jelas, tanpa ada bukti. Dan alhasil hal itu hanya akan membuat kamu dan pasangan kamu itu bertengkar, berdebat yang tidak ada gunanya. Sebenarnya tidak dia lakukan, tetapi kamu itu menuduhnya yang tidak-tidak. Nah, maka dari situ lebih baik kamu itu mencoba menjadi pribadi yang sabar dan dewasa ketika kamu itu menunggu pasangan kamu. Yang keenam adalah percaya kepada pasangan. Sama yang saya katakan yang tadi, kepercayaan itu adalah kunci utama di dalam kamu itu menjalin hubungan LDR. Tanpa adanya sebuah kepercayaan, maka akan timbul pikiran-pikiran negatif yang akan membuat kamu itu terlalu overthinking. Sehingga hal itu hanya memicu kamu itu bertengkar, berdebat, atau bahkan itu akan membuat hubungan kamu itu tidak terasa harmonis lagi. Ketika kamu itu mulai curiga terhadap pasangan kamu, ketika kamu itu mulai berpikir pasangan kamu itu selingkuh, atau bahkan pasangan kamu itu tidak setia kepada kamu harus mencoba untuk meningkatkan komunikasi kamu lebih baik terhadap pasangan kamu. Entah itu lewat telepon. Biasanya seseorang yang sibuk itu di malam harinya dia nggak sibuk kan. Kamu bisa mencoba untuk meluangkan telepon terhadap dia, kamu bisa sharing, kamu bisa bertukar cerita atau lain sebagainya. Nah, ketika kamu sudah semakin dekat sama dia, itu akan lama-kelamaan pikiran negatif kamu itu akan hilang dengan sendirinya. Apalagi ketika kamu telepon sama dia, kamu bisa menciptakan suasana yang damai, harmonis, tenang, atau bahkan itu bisa sama-sama saling membuat kalian itu sama-sama nyaman. Sekarang ini, ketika pasangan kamu itu sedang berjuang buat kamu, sedang mengejar mimpinya, atau bahkan dia itu mengejar sesuatu hal supaya dia itu bisa membawa kamu ke jenjang yang lebih serius lagi, pastinya dia itu hanya menginginkan sebuah kepercayaan dan dukungan dari kamu. Ketika dia sudah berusaha penuh buat kamu, tetapi kamu malah curiga, kamu menuduh yang tidak-tidak, pastinya dia itu akan semakin kayak sakit hati, kecewa sama kamu. Nah, maka dari itu, cobalah untuk tetap berpikir positif, tanamlah kepercayaan yang penuh terhadap pasangan kamu. Jangan pernah kamu itu berpikiran kalau dia itu bermain belakang.
Jangan pernah kamu tuh berpikiran bahwa dia itu main di belakang kamu. Kamu cukup menaruh kepercayaan supaya hati kamu tenang dan pasangan kamu itu juga merasa sangat dihargai. Memang sih, cinta itu adalah sesuatu hal yang lucu. Terkadang kita itu cara menunjukkan cinta terhadap seseorang itu pastinya berbeda-beda. Setiap orang itu pastinya kita akan menunjukkannya secara berbeda-beda. Terkadang ada sesuatu yang salah menurut seseorang yang sedang menuntut cinta. Karena di dunia ini tidak ada satupun orang yang sama. Mereka itu memiliki hati masing-masing dan memiliki jalan pikirnya masing-masing. Setiap orang pastinya harus sangat fleksibel dan pengertian. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye-bye.